hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sehat semua? Hari ini kita kembali di ibadah sekolah minggu. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Bagaimana cara berdoa yang benar? Yaitu dengan lipat tangan dan tutup mata. Ayo kita mulai semuanya, lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada hari ini Tuhan kami sudah berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa, ibadah pada hari ini Tuhan berkati, Tuhan membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menghibur hati yang sedang sedih, sambil bertepuk tangan, kaki dihentakkan dan mulai tertawa, ha ha ha. Tertawa kecil, hi hi hi. Tertawa besar, ha ha ha. Tertawa lebih besar, ho ho ho. Tertawa dalam hati. Mari kita bersama-sama menghibur hati yang sedang sedih, sambil bertepuk tangan, kaki dihentakkan dan mulai tertawa, ha ha ha. Tertawa kecil, hi hi hi. Tertawa besar, ha ha ha. Tertawa lebih besar, ho ho ho. Tertawa dalam hati. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sediakan dulu Alkitab kita. Ayo diambil yuk sebentar Alkitabnya. Ayo, sudah disediakan belum? Oke, mari sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Doanya dipimpin oleh kakak ya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari yang baru yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat napas kehidupan, Engkau masih membangunkan kami dan masih memberikan sukacita kepada kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti atas apa yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan di ibadah sekolah minggu pada minggu ini didasarkan dari Matius 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Matius 13 ayat 3 hingga ayat ke-9. Di perjanjian
baru. Oke, kakak akan bacakan bagi adik-adik sekalian. Didengarkan ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Oke adik-adik, Yesus menggunakan perumpamaan agar orang-orang yang mendengarkan firman-Nya, agar orang-orang yang diajar oleh Tuhan Yesus itu dapat mudah mengerti. Itu adalah salah satu cara Yesus untuk mengajar orang. Dan sesuai Matius 13 ayat 3-9, ini adalah tentang perumpamaan seorang penabur. Dikatakan di sini, penabur, perumpamaan tentang seorang penabur. Siapakah penabur itu? Penabur itu adalah Allah yang menaburkan firman itu kepada kita. Dan benih yang ditabur itu apa? Benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan. Tempatnya di mana? Ya, tadi yang disebut di ayat ini dikatakan di sini, di pinggir jalan, di berbatu, di semak berduri, dan di tanah yang baik. Ada 4 tempat. Itu adalah kiasan dari hati manusia. Jadi 4 tempat tadi adalah gambaran hati manusia. Perumpamaan yang pertama dikatakan, benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datang seekor burung dan memakannya sampai habis. Artinya adalah dia mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dia hanya pura-pura mendengar. Dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang diberitakan itu hanya berlalu begitu aja. Jadi gak ada manfaatnya sama dia adik-adik. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh, harus mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita. Dan yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu, yaitu adalah kiasan orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia langsung gembira tanpa merenungkan firman itu siang dan malam. Dia menganggap firman Tuhan itu hanya begitu saja. Dia tidak merenungkannya dan dia tidak menyadari akan dosa-dosanya. Sehingga dia mendengar hanya karena suka dan senang tanpa merenungkan dan melakukannya. Sehingga firman itu tadi tidak menghasilkan apa-apa di dalam hidupnya. Justru yang ada adalah kesia-siaan ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Karena dia hanya mendengar dengan sukacita tanpa merenungkan dan mengimaninya. Yang ketiga,
benih yang jatuh di tengah semak berduri. Benih yang jatuh di tengah semak berduri adalah perumpamaan tentang seorang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia itu khawatir. Dia tidak berserah kepada Tuhan. Dia akan mudah digoyahkan oleh tekanan dan pencobaan yang dihadapinya. Dan juga gambaran benih yang jatuh di semak berduri ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan lebih memilih sesuai dengan keinginan hatinya, sehingga firman Tuhan tadi tidak bekerja di dalam hatinya. Jadi ketika datang cobaan, dia tidak mengimaninya dan dia khawatir akan itu. Pencobaan itulah yang membuat dia membuat dia ganggu, membuat dia bimbang, sehingga tidak berbuah karena dia tidak percaya dan tidak berserah kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah benih yang tumbuh di tanah yang baik. Benih yang tumbuh di tanah yang baik bagaimana? Tentu akan menghasilkan buah yang baik pula. Dia akan tumbuh dengan subur dan berbuah. Dari mana kita bisa melihat buahnya? Dari kehidupannya sehari-hari. Itu tercermin dari perilaku dan perkataannya. Jadi adik-adik, ayo, yang mana? Benih yang di berbatuan kah? Benih yang di pinggir jalan kah? Benih yang di semak berduri? Atau benih yang di tanah yang baik? Yang mana? Tentu kita ingin menjadi seperti di tanah yang baik. Sehingga firman Tuhan yang telah ditabur oleh Tuhan kepada kita berbuah di kehidupan kita. Benih yang tumbuh di manakah yang akan berbuah? Tentu yang di tanah yang baik. Coba ketika adik-adik menanam satu tumbuhan, tentu tumbuhan itu harus dirawat, disiram, dijaga supaya dia tumbuh dengan baik. Demikian juga firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita, yang telah ditaburkan kepada kita, harus kita rawat, harus kita pelihara. Supaya apa? Supaya berbuah di dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita harus bersungguh-sungguh sehingga kita bisa mengerti dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan dikatakan juga di ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi adik-adik sekolah minggu harus dengar-dengaran akan firman Tuhan, harus bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa dimengerti dan juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhanlah yang menggerakkan hati kita. Firman Tuhanlah yang menuntun dan mengarahkan kita untuk melakukan segala perbuatan yang baik. Oleh karena itu, firman Tuhanlah yang mampu membuat pertumbuhan di dalam hati kita.
Kalau adik-adik mau bertumbuh, harus mau dengar-dengaran. Dan juga harus mau sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Sudah mengerti belum? Semoga adik-adik sekalian sudah mengerti ya. Jadi kita diajak untuk senantiasa bertumbuh melalui firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu kita pelihara, kita rawat di dalam hati dan hidup kita, sehingga dia bisa berbuah di dalam kehidupan kita. Buahnya tercermin dari kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita tutup, kita bersatu di dalam doa. Ikutin doa kakak ya. Bapa yang baik, terima kasih kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Ajarin kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Biarlah Tuhan firman-Mu itu diam di dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami Tuhan, jagai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Biarlah setiap aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau menggunggu, kalau menggunggu, kalau menggunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau menggunggu.
adik-adik, hari ini kita sudah beribadah bersama-sama, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau selesaikan ibadah kita hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah kita untuk hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.